Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa Kamelia dari Prodi Ilmu Komputer kelas malam C dengan NIM 23050852. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case teknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pengertian teknologi. Secara umum, teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Teknologi mencakup alat, sistem, perangkat lunak, dan proses yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manusia. Contohnya seperti roda sebagai teknologi transportasi awal, komputer, dan kecerdasan buatan. Evolusi teknologi berlangsung dari zaman mekanik, industri, digital, hingga era kecerdasan buatan dan otomatisasi saat ini. Selanjutnya ada use case teknologi di bidang pendidikan. Pembelajaran ini tidak hanya langsung di kelas fisik, tapi juga melalui platform e-learning atau Zoom, Google Classroom, dan Edmodo. Memungkinkan kelas virtual, LMS atau Learning Management System, untuk pengelolaan tugas, materi, dan nilai. AI dalam pendidikan. Aplikasi seperti Duolingo menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan penggunanya. Manfaat: siswa bisa belajar mandiri kapan saja, guru bisa memantau kemajuan secara real time, pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif. Baik, selanjutnya ada use case teknologi di bidang kesehatan. Transformasi layanan kesehatan melibatkan telemedicine, yaitu konsultasi medis tanpa tatap muka, wearable teknologi, yaitu alat pengukur tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Sistem rekam medis elektronik AI untuk diagnosis, yaitu mengenali tumor dari radiologi lebih akurat. Dampaknya akses akan meningkat, terutama di daerah terpencil. Efisiensi diagnosis dan pengobatan, pengurangan antrean rumah sakit. Selanjutnya ada use case teknologi di bidang bisnis dan perdagangan. Perusahaan menggunakan teknologi untuk e-commerce, yaitu transaksi jual beli online, yaitu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Chatbot, yaitu melayani pelanggan 24 jam. Big data dan AI, yaitu analisis perilaku konsumen, prediksi penjualan. Otomasi gudang dan logistik, yaitu mempercepat pengiriman dan pengolahan stok. Manfaatnya, bisnis bisa responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Skala bisnis bisa meluas secara global dan penghematan biaya operasional. Selanjutnya ada use case teknologi di bidang transportasi. Membuat transportasi, yaitu ada 3. Lebih efisiensi, lebih cepat, yaitu pemesanan dan pelacakan via aplikasi. Lebih aman, yaitu navigasi real time dan pelacakan GPS. Lebih efisiensi, yaitu sistem manajemen rute dan armada. Contohnya seperti Grab dan Gojek mempermudah akses transportasi. Sistem logistik otomatis di gudang Shopee Express mempercepat pengiriman. Selanjutnya ada use case teknologi di bidang pemerintahan atau e-government. e-gov mencakup layanan publik berbasis digital seperti penjangkauan dokumen secara online, contohnya seperti KTP, KK, dan SIM. Sistem pajak elektronik atau e-filing, aplikasi layanan publik seperti lapor. Manfaatnya, efisiensi waktu tenaga bagi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi.
meminimalisir praktik pungli. Baik, selanjutnya ada use case teknologi di bidang keamanan dan militer. Keamanan semakin ditingkatkan dengan teknologi seperti AI surveillance, yaitu kamera dengan kemampuan mengenali wajah. Sistem pertahanan otonom, yaitu drone tempur dan robot patroli. Cyber security, yaitu melindungi data dari serangan digital. Manfaatnya, tanggapan cepat terhadap potensi ancaman, pengawasan area publik 24 jam, deteksi dini kejahatan cyber, dan penyusupan sistem. Selanjutnya ada perbandingan sebelum sudah teknologi. Penjelasan atau menggunakan tabel di slide. Bandingkan cara kerja tradisional vs digital. Visualisasikan efisiensi yang dicapai berkat teknologi. Jadikan ini alat bantu untuk menunjukkan transformasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentang teknologi privasi data, yaitu risiko pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Kesenjangan digital, yaitu tidak semua orang punya akses internet atau perangkat. Ketergantungan, yaitu terlalu bergantung pada teknologi, menurunkan kreativitas atau manual skill. Disrupsi kerja, yaitu otomatisasi bisa menggantikan pekerjaan manusia. Dampak sosial dan budaya, interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara daring atau mengurangi keintiman sosial. Muncul generasi digital native yang lebih akrab dengan layar daripada interaksi langsung. Risiko budaya lokal tenggelam dalam arus globalisasi digital atau perlunya digitalisasi budaya lokal. Masa depan teknologi. AI dan otomatisasi akan menjadi bagian utama industri. IoT memungkinkan rumah, kantor, dan kota menjadi pintar dan saling terhubung. Augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR membuka peluang baru dalam pendidikan, hiburan, bahkan terapi medis. Tantangan, bagaimana masyarakat menyiapkan diri menghadapi perubahan ini secara bijak. Kesimpulan, teknologi memberikan banyak kemudahan dan mempercepat berbagai proses di hampir semua bidang kehidupan. Namun, penggunaannya harus bijak, etis, dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Baik, sekian dari saya.